Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد أيها الإخوة rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majelis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik. Pada pembahasan kali ini insyaallah ya, tema yang kita bahas adalah ketika aku mulai melihat dunia apa adanya tanpa lensa luka dan harapan yang terlampau tinggi. Ini adalah materi yang diminta oleh panitia menyampaikannya, dan kita katakan ayo ikhwan bahwasanya para pemuda itu terutama yang memasuki fase awal, maka itu adalah fase yang sangat menentukan. Terlebih di usia 20-an ya, sebagaimana disebutkan bahwa dewasa awal itu di usia 21 tahun ya, di usia 21 tahun, dan tetap dikatakan sebagai syabab atau pemuda sampai usianya 40 tahun. Nah, di sini di usia seperti ini, di usia 21 atau 20-an tahun, seorang itu benar-benar mulai diuji antara idealisme yang ada di benaknya, kemudian antara realita yang dia lihat pada kenyataan yang dia hadapi. Begitu pula antara keinginan dia, ingin apa, dan juga kemampuan yang dia miliki. Begitu pula antara ketaatan dan godaan dunia. Banyak yang cerdas tapi tersesat arah ayyuhal ikhwan, tetapi banyak yang punya potensi besar tapi habis oleh pilihan yang salah. Maka kita katakan ayyuhal ikhwan, Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba' khisal. Tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ia ditanya tentang 4 hal. An umrihi fima afnah, tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Wa an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya, untuk apa dia gunakan. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dan tentang hartanya, di mana dia dapatkan, bagaimana dia dapatkan, dan untuk apa dia pergunakan, dia belanjakan. Wa an ilmihi madza amila bihi, dan tentang ilmunya, apa yang ia amalkan dengannya. Maka di sini katakan di dalam hadis ini ayyuhal ikhwan, disebutkan apa? Wa an syababihi fima ablahu, dan tentang masa mudanya untuk apa dia gunakan. Tentang masa mudanya untuk apa dia gunakan. Oleh karena itu kita berusaha ayyuhal ikhwan, mudah-mudahan kita sama-sama bisa bersikap realistis dalam memandang kehidupan, kemudian membahas hal-hal yang bisa menambah ilmu kita melalui kajian kita pada kali ini, insya Allah. Adapun pembahasan kita, ada 3 hal utama yang kita bahas. Next. Yang pertama adalah bagaimana seharusnya pemuda atau pemudi memandang dunia ini. Kemudian apa yang harus dia persiapkan untuk menata
masa depannya. Kemudian yang ketiga, hal-hal haram yang harus dihindari oleh pemuda. Kemudian kita tutup dengan penutup tentang realistis, taat, dan terus melangkah. Insya Allah ini menjadi pembahasan kita pada malam hari ini, insya Allah. Baik, pembahasan pertama, bagaimana seharusnya pemuda atau pemudi itu memandang dunia. Ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Ya, yang namanya masa dewasa awal itu adalah masa perpindahan, masa yang harus serius, bukan sekedar eksistensi dan bukan pula halusinasi. Jadi bukan lagi mimpi seperti itu ya, tapi dia menghadapi kenyataan yang harus dia hadapi. Bahkan kita katakan untuk para pemudi, ya wanita itu dia harus menghadapi kedewasaan awal lebih cepat, kedewasaan awal yang lebih lebih cepat. Seperti dia harus misalkan sudah dilamar di usia 18 tahun atau 19 tahun, maka dituntut untuk dewasa dengan cepat. Maka kita katakan ya usia dewasa awal itu kita lihat itu seperti dari mimpi menuju ke perencanaan nyata, dari wacana menuju ke aksi yang nyata. Nah, dari bergantung dengan orang lain menuju ke sikap mandiri dan bertanggung jawab. Maka di fase ini seorang tidak lagi dinilai dari potensi, tapi keputusan, keistiqomahan, dan konsistensinya. Kesalahan di usia ini, di usia ya dewasa awal ini akan berdampak panjang pada dirinya, apakah itu kebaikan ataukah keburukan. Maka ibarat ini adalah fase penentu. Ya, siapa yang berhasil memanfaatkannya, maka insya Allah akan terbuka jalan-jalan kebaikan untuknya. Begitu pula banyak yang ingin mendapatkan hasil singkat dan tidak mau berproses, akhirnya menempuh jalan-jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah fase yang sangat riskan. Kita ingatkan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'ullahu biha darajati wa innal 'abda la yatakallamu bil kalima min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam." Artinya apa? Di sini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, sesungguhnya seorang hamba bisa mengucapkan satu kalimat yang diridhai oleh Allah tanpa ia anggap penting, namun Allah mengangkatnya dengan kalimat itu beberapa derajat. Nah, berarti ini apa? Dengan satu kalimat ternyata Allah Subhanahu wa taala bisa saja mengangkat derajat seseorang dengan ke derajat yang sangat tinggi. Tapi sebaliknya, dan kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya seorang hamba bisa saja mengucapkan satu kalimat yang dimurkai oleh Allah tanpa ia anggap penting atau dia anggap sepele kalimat tersebut. Namun dengan kalimat itu ia terjerumus ke dalam neraka jahanam. Oleh karena itu, ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah, mari sama-sama kita di pertemuan kali ini kita ajak untuk sama-sama berpikir. Next, selanjutnya, kemudian ayo ikhwan melihat dunia apa adanya, bukan seperti media sosial, bukan seperti yang tampil di TikTok atau Instagram atau yang lainnya. Maka kita lihat ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ya, kenyataan hidup di dunia ini tidak selalu adil. Ya. Ada saja yang berlaku zalim, tapi ada juga yang berbaik hati. Maka kita harus pandai melihat dunia ini. Tidak semuanya itu ternyata adalah orang-orang yang baik. Tidak semua orang-orang yang mengikuti aturan. Ternyata di sana ada juga orang-orang yang berlaku zalim, ya. Tapi satu sisi ada orang yang sangat baik, yang sangat ya bisa kita jadikan sebagai teladan. Jadi seperti itulah dunia, ya. Ada yang tidak sesuai ekspektasi kita. Kemudian tidak selalu sesuai rencana. Sehingga kalau kita menghadapi dunia ini harus siap dengan yang namanya apa? Kegagalan.
kegagalan. Jadi kalau misalkan kita berada di dunia ini, maka kita harus siap untuk merasakan yang namanya kegagalan. Harus siap gagal. Tidak semua yang kita inginkan itu pasti akan tercapai. Dan di situ kita juga sangat menyadari bahwasanya takdir Allah Subhanahu wa taala adalah yang sangat menentukan. Kemudian oleh ikhwan tidak selalu cepat ya membuahkan hasil yang baik. Bisa jadi hasilnya tidak sempurna. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, maka itu perlu proses dan proses itu butuh waktu dan juga perjuangan. Sehingga pemuda harus sadar, ya, seorang pemuda dia harus sadar hidup ini bukan untuk lomba pamer, ya. Hidup ini bukan untuk apa? Bukan untuk pamer-pameran, bukan. Bukan untuk kita pamer, tidak. Tetapi untuk apa ya, ikhwan? Kita ketahui kalau mau pamer, kalau mau kita tunjukkan amalan kita, maka tunjukkan ke orang tua. Karena apa? Karena orang tua, keridhaan orang tua itu termasuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Keridhaan Allah tergantung dengan keridhaan orang tua kita. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridha Allah fi ridha al-walidain wa sakhatullah fi sakhati al-walidain. Keridhaan Allah tergantung dengan keridhaan kedua orang tua dan kemurkaan Allah tergantung dengan kemurkaan kedua orang tua. Jadi kalau misalkan kita ingin ya mendapatkan kebaikan, ingin mendapatkan berbagai macam kebaikan, maka kita katakan ayo ikhwan, kita katakan bagaimana? Ya seperti itu. Kita kalau mau memperlihatkan amalan ya lihatkanlah kepada orang orang tua kita. Mudah-mudahan mereka ridho dan senang dengan apa yang kita lakukan, kemudian kita pun mendapatkan keridhaan dari orang tua kita. Kemudian perlu juga kita ingat bahwasanya setiap orang itu punya garis star yang berbeda-beda. Ada yang orang tuanya kaya, ada yang mapan, ya ada yang kebutuhan sehari-hari pun harus mencari tiap hari, artinya dia tuh statusnya miskin, ya. Begitu pula ada yang sedang-sedang saja, ada yang subhanallah kehilangan orang bapak, kehilangan ibu atau kehilangan kedua orang tuanya. Begitu pula ada yang memiliki orang tua tapi ternyata misalkan tidak paham agama atau misalkan latar belakangnya berbeda-beda. Maka kita katakan setiap manusia itu memiliki star yang berbeda-beda, maka kita harus paham ya. Kemudian proses setiap orang itu tidak sama, sesuaikan dengan latar belakang. Ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Dunia ini tempat ujian dan bukan tempat libur panjang.